Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia sebagai berikut. Bek kiri NEC Nijmegen Calvin Verdonk telah resmi menjadi warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah pada Selasa 4 Juni 2024. Dengan kehadiran Calvin Verdonk semakin membuat Timnas Indonesia mendominasi daftar pemain termahal di Asia Tenggara saat ini. Menurut Transfermarkt, Tom Haye adalah pemain dengan nilai tertinggi sebesar 3 juta euro atau setara dengan 53 miliar rupiah. Kemudian di posisi kedua ada Calvin Verdonk yang dihargai 2,5 juta euro atau sekitar 44,3 miliar rupiah. Di peringkat ketiga ada Jesus, juga diyakini dengan 2,5 juta euro. Bek kanan Kavi Mechelen Sandy Walsh pun menempati posisi keempat dengan nilai pasar sebesar 1,5 juta euro atau 26,6 miliar rupiah. Melengkapi 10 besar ada bek Timnas Indonesia Jordi Amat. Timnas Indonesia juga memiliki satu nama lagi di posisi 15 besar, yakni Saint Patinama yang berada di urutan ke-13. Sementara itu dengan bergabungnya Verdonk dengan Timnas Indonesia akan membuat formasi tim merah putih bakal lebih mentereng. Verdonk sendiri bisa bermain di sejumlah posisi yaitu bek kiri, bek tengah, atau winger kiri. Untuk 11 pertama, nantinya di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari Sutaryadi yang kemungkinan bakal menjadi pilihan utama dari Sintayong. Kemudian dengan formasi 5 bek STY bisa memainkan Sandy Walsh di kanan, Calvin Verdonk di kiri dan 3 bek tengah yaitu Jesus, Jordi Amat, serta Justin Hubner. Sementara di lini tengah ada Tom Haye yang bisa beroperasi bersama dengan Ivar Jenner. Sedangkan di lini depan, STY bisa memasang Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Jelang pertandingan melawan Irak, bersama Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo hingga Sekjen PSSI Yunus Nusi, Erick Thohir telah melakukan pengecekan lapangan SUGBK pada hari Rabu pagi ini. Pada kesempatan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memastikan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah dalam kondisi baik untuk dipakai Timnas Indonesia kontra Irak. Dalam hal ini, para pemain Irak pun juga tidak bisa menyembunyikan kekagumannya mereka terhadap megahnya Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kekaguman para pemain Irak terhadap Stadion GBK menunjukkan betapa Indonesia telah berhasil menyediakan fasilitas olahraga bertaraf internasional. Kedatangan Irak dan reaksi positif mereka terhadap SUGBK juga menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah yang baik untuk pertandingan internasional. Ini pun menjadi langkah penting dalam upaya peningkatan reputasi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Pelatih lokal Irak Abdullah Abdul Hamid mengklaim bahwasanya Timnas Indonesia memiliki peningkatan kualitas permainan jelang matchday kelima di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, ia secara terang-terangan menyebut Irak asuhan Jesus Casas membutuhkan sebuah keajaiban, yakni untuk meraih 3 poin atas Timnas Indonesia di SUGBK pada 6 Juni besok. Apalagi Siga Mesopotamia tidak menurunkan skuad utama untuk 2 pertandingan sisa mereka. Abdullah bin Abdul Hamid pun menilai apa yang dilakukan Casas sesuatu yang aneh. Pasalnya, ia berpandangan saat ini skuad asuhan Sintayong mengalami perubahan permainan ke arah yang positif, semakin solid khususnya di lini pertahanan. Putra anak Hermansyah dan Assanti Arsyah Hermansyah terpilih menjadi satu dari 26 pendamping Garuda. Nantinya Arsyah akan tampil mendampingi Timnas Indonesia masuk ke lapangan dalam laga Indonesia versus Irak yang akan berlangsung pada Kamis 6 Juni sore hari. Kabar bahwa Arsyah terpilih menjadi pendamping Garuda diketahui lewat unggahan di akun Instagram @timnas.indonesia. Dalam akun tersebut terlihat potret wajah Arsyah Hermansyah bersama 25 anak lain yang diketahui berhasil lolos dalam seleksi. Bisa dibilang hanya Arsyah lah yang memiliki background keluarga selebriti dan politisi. Pelatih Timnas Filipina Tom Stanfield mengaku mendapatkan banyak kesulitan bersaing dengan Timnas Indonesia, yakni untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi Timnas Indonesia memiliki tambahan kekuatan sekaliber Calvin Verdonk, di mana hal ini tentunya bisa menambah kekuatan di sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia saat ini. Di posisi bek kiri sendiri memiliki beberapa pemain berkualitas, seperti Arhan, Saint Patinama, dan Nathan Joel. Sementara melalui selesainya proses naturalisasi dari Calvin Verdonk, sang pemain kemungkinan bisa main saat Indonesia berjumpa dengan Filipina
di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024 mendatang. Masyarakat Vietnam mengaku cemburu melihat Jesus menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang bakal bermain di Serie A. Hal itu disampaikan masyarakat negeri Naga Biru itu di berbagai platform media sosial. Namun seperti biasa di berbagai media sosial, masyarakat negeri Nguyen ini pun banyak memberikan komentar nyinyir atas keberhasilan Jesus ini. Namun di lain sisi, beberapa masyarakat Vietnam juga mengucapkan selamat kepada Jesus dan memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Beberapa fans pun bahkan membandingkan pemain dari negara mereka sendiri dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang terus meningkatkan performanya. Itu sebabnya Vietnam kalah dari Indonesia. Semua pemain Vietnam bermain di liga lokal, tulis salah satu fans Vietnam. Pemain timnas Indonesia Nathan Jeon mengakui memiliki kebiasaan buruk sehari-hari yang sulit untuk ditinggalkan. Sebagaimana kebanyakan orang pada umumnya yang ketergantungan dengan telepon seluler, Nathan pun kecanduan dengan ponselnya dan tak bisa melepaskannya. Pengakuan tersebut ia lontarkan pada video pendek berdurasi 2 menit di YouTube resmi PT Freeport Indonesia pada Selasa kemarin. Namun demikian, persoalan ponsel tidak memberikan dampak negatif bagi Nathan saat bertanding lantaran ia mengaku tetap bisa menjaga mentalnya selama 2 kali 45 menit. Sementara mengenai performa di timnas Indonesia, pemain berusia 22 tahun ini mengaku tidak terlalu grogi selama bertanding menggunakan seragam merah putih. Nathan Jeon sendiri berpeluang kembali membela merah putih di laga melawan Irak pada Kamis 6 Juni dan melawan Filipina pada 11 Juni dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua laga tersebut pun akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengaku senang jika Elkan Bagot tolak panggilan timnas Indonesia. Sebab hal ini dapat membuat sang pemain lebih fokus dengan klub tanpa memecah fokus untuk tim nasional karena Ipswich Town tidak memiliki banyak pemain. Karena itu saat pemain-pemainnya tidak dipanggil ke tim nasional termasuk Elkan Bagot yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia, maka para pemain The Tractors akan fokus mengisi energi dengan berlibur dan kembali dalam keadaan bugar saat pramusim nanti. Ucapan Kieran McKenna sendiri tentu sangat wajar mengingat Liga Inggris merupakan liga terpadat di dunia. Sebab kompetisi di Britania Raya ini memiliki 2 kompetisi domestik, yakni Piala FA dan juga Carabao Cup. Lebih dari itu, Elkan Bagot bisa sedikit senang lantaran namanya masuk dalam skuad sementara Ipswich Town yang tampil di kasta teratas Liga Inggris musim depan. Melalui dari laman resmi klub disebutkan bahwa Elkan Bagot tak masuk dalam daftar pemain yang bakal dilepas klub musim panas nanti. Akan tetapi Elkan Bagot harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat utama, lantaran saat ini dirinya masih berada di urutan kelima sebagai bek tengah Ipswich Town. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto memulangkan salah satu pemain abroad dalam seleksi untuk Piala AFF U16 2024 di Yogyakarta, yakni Miroslav Fernando Momor. Ia terpaksa tercoret bukan karena faktor teknik, tetapi karena sakit demam berdarah. Saat ini Miroslav sendiri mengembangkan talentanya di Akademi Atletico Madrid. Pesepak bola belia kelahiran 8 Agustus 2008 ini tidak hanya bermain sepak bola, tapi juga mengambil pendidikan formal di negeri Matador. Pemain didikan FU15 FA Bina Sentra milik Firman Utina yang punya kemampuan serba bisa di sektor depan, bisa menjadi opsi yang menjanjikan buat tim Garuda Muda. Dia tidak hanya bisa bermain sebagai center forward, tapi juga sebagai sayap kiri dan juga kanan karena kaki kirinya juga sangat hidup, serta sebagai gelandang serang atau attacking midfielder. Selanjutnya, Miro pun akan fokus pada penyembuhan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Sepulang dari Yogyakarta, dia pun segera kembali ke Spanyol. Dia harus kembali bersekolah dan mengasah talenta di Akademi Sepak Bola Atletico Madrid.